penggugat Pengadilan Agama Semu Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta nomor persidangan 1154-PA-2024-PG-PPKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan berlangsung sidang perkara gugatan cerai yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Semu Prodi PPKN dengan nomor 1154-PDT-2024-PA-PG-PPKN dengan saudari Anggi Putri Herfiona sebagai penggugat dan saudara Rio Faredi sebagai tergugat akan segera dimulai. Kepada para pengunjung silakan memasuki ruangan sidang. Kepada para hadirin yang akan mengikuti persidangan, dimohon mematikan handphone dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hakim Ketua Profesor Asep Setiabudi, SHMH. Hakim Anggota 1 Profesor Bina Widi Pinasti, SHMH. Hakim Anggota 2 Profesor Fitriana, SHMH. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa 14 Mei 2024, persidangan Pengadilan Agama Semu Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta akan memeriksakan dan mengadili perkara cerai gugat dengan nomor gugat 1145-PDT-2024-PA-PG-PPKN antara saudara Anggi Putri Herfiona sebagai penggugat dan Rio Faredi sebagai tergugat dibuka secara resmi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kepada panitera supaya memanggil saudara penggugat dan saudara tergugat. Kepada saudari Anggi Putri Herfiona sebagai penggugat dan saudara Rio Faredi sebagai tergugat dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Saudara Anggi Putri Herfiona sebagai penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Penggugat, apakah Anda sendiri yang membuat surat gugatan cerai ini? Benar yang mulia, saya sendiri yang membuat surat gugatan cerai ini. Saudara penggugat, apakah saudara membawa kartu identitas? Bahwa yang mulia. Saudara penggugat, apakah benar nama Anda Anggi Putri Herfiona, tempat tanggal lahir Sleman 18 September 199, agama Islam, pekerjaan guru, alamat Balai Catur Gamping Sleman, dan bisa sebutkan usia saudara penggugat? Benar yang mulia, usia saya 24 tahun. Saudara penggugat, apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh kuasa hukum? Tidak yang mulia, saya datang sendiri. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah hari ini saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Saudara tergugat, apakah saudara membawa kartu identitas? Oh yang mulia. Saudara tergugat, apakah benar bernama Rio Faredi, tempat tanggal lahir Bantul 17 Januari 199, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, alamat Jalan Wates, dan bisa sebutkan umur saudara? Pada saat ini usia saya 25 tahun yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang sendiri yang mulia. Saudara penggugat, apakah saudara tahu mengapa saudara datang ke sini? Tahu yang mulia, saya datang sini untuk mengikuti persidangan percayaan saya. Saudara penggugat, siapa nama suami Anda? Suami saya bernama Rio Faredi yang mulia. Saudara tergugat, apakah benar yang dikatakan oleh saudari penggugat bahwa Anda adalah suami penggugat? Benar yang mulia, saya adalah suami dari Saudara tergugat, mengapa saudara datang ke sini? Saya datang ke sini
panggilan untuk mengikuti persidangan perceraian saya, Mbak. Baiklah, kalau begitu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam persidangan pertama ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara tergugat dan saudara penggugat bahwa perceraian ini tidak baik untuk saudara berdua. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti kata suci yang selama ini terbangun akan musnah. Oleh karena itu, berdamailah karena Allah SWT tidak menginginkan perpecahan dan kehidupan hambanya. Baiklah, silahkan hakim anggota 1 dan 2 untuk memfasilitasi mediasi antara penggugat dan tergugat. Baiklah, saudara hendaknya mediasi berlangsung dengan baik sehingga mendapatkan keputusan yang baik untuk kedua pasangan. Sidang pertama gugatan cerai saudara Anggi Putri Arfiona sebagai penggugat dengan Rio Farezi sebagai tergugat kami nyatakan ditutup dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 21 Mei 2024. Sidang pertama Pengadilan Agama Islam Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 1145/PDT-DG/2024/PA/PG dari Pengadilan Agama Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta antara Saudari Anggi Putri Arfiona sebagai penggugat dengan Rio Farezi sebagai tergugat pada siang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat akan diadakan pada tanggal 21 Mei 2024. Baiklah, untuk penggugat dan tergugat dipersilakan mengambil kartu identitas. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada majelis hakim untuk meninggalkan ruangan persidangan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk saudara penggugat dan tergugat silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Cerai gugat Pengadilan Agama Semu Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta nomor persidangan 1145/PDT-DG/2024/PA/PG/PKN dengan agenda berita acara mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 21 Mei 2024 akan berlangsung sidang kedua perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Semu Prodi PPKN dengan nomor 1145/PDT-DG/2024/PA/PG/PKN dengan agenda mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat dengan Saudari Anggi Putri Arfiona sebagai penggugat dan Saudara Rio Farezi sebagai tergugat akan segera dimulai. Kepada para pengunjung silakan memasuki ruangan sidang. Kepada para hadirin yang akan mengikuti persidangan dimohon mematikan handphone dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, Selasa 21 Mei 2024, persidangan Pengadilan Agama Semu Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta akan memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai dengan nomor gugatan 11445/PDT-DG
PA/PDPKN antara Saudara Anggi Putri Fiona sebagai penggugat dan Rio Fareji sebagai tergugat dibuka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada panitia supaya memanggil saudara penggugat dan saudara tergugat. Baik, untuk kepada Saudari Anggi Putri Herfiona sebagai penggugat dan Saudara Rio Fareji dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Saudara Anggi Putri Herfiona, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari penggugat, dalam waktu 1 minggu, kami telah memberi kesempatan untuk saudara penggugat dan saudara tergugat untuk melakukan mediasi. Bagaimana hasilnya? Apakah terdapat keputusan untuk berdamai kembali? Tidak, Yang Mulia, mediasi berlangsung gagal dan juga saya ingin melanjutkan perjalanan saya. Saudara penggugat, bisa saudara jelaskan alasan kuat Anda mengapa mengajukan gugatan cerai pada suami Anda? Alasan terkuat saya yaitu karena suami saya tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap saya dan juga melakukan KDRT serta berselingkuh dengan wanita lain. Saudara tergugat, bagaimana dengan hasil mediasi kemarin? Apakah Anda berkeinginan untuk mengajak damai istri Anda? Tidak, Yang Mulia, saya tidak ingin mengajukan damai karena pengajuan dari istri saya sangat merendahkan harga diri saya seorang suami, Yang Mulia. Saudara tergugat, sejak kapan saudara menikahi Anggi Putri Fiona? Sejak tanggal 15 Juli 2022. Apakah sudah punya anak? Belum, Yang Mulia. Saudara penggugat, sejak kapan Anda dinikahi oleh Rio Fareji? Sejak 15 Juli 2022, Yang Mulia. Apakah benar belum mempunyai anak? Benar, Yang Mulia. Saudara penggugat, apa alasan yang mendasari saudara mengajukan gugatan cerai pada suami Anda? Alasan mengajukan gugatan cerai karena tidak ada nafkah lahir maupun batin serta suami saya berselingkuh dan melakukan KDRT terhadap saya. Saudara penggugat, apakah Anda sendiri yang melihat suami Anda bersama wanita lain? Benar, Yang Mulia, saya melihat sendiri dan wanita itu bernama Intan. Di mana Anda bisa melihat suami Anda bersama Intan? Berkali-kali, Yang Mulia. Saat pertama kali saya melihatnya di daerah Kaliurang dan yang kedua kali di kota Solo. Saudara tergugat, apakah saudara mengenal yang namanya Intan? Saya mengenal Yang Mulia, Intan adalah rekan kerja saya. Saudara penggugat, sejak kapan suami Anda tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin? Sudah 1 tahun, Yang Mulia. Tindakan KDRT seperti apa yang dilakukan oleh suami Anda dan sejak kapan itu terjadi? Jika saya sedang bertanya alasan pulang malam, suami saya selalu marah dan juga emosi serta hampir melakukan KDRT kepada saya. Saudara tergugat, apakah benar keterangan yang disampaikan oleh istri Anda? Tidak, Yang Mulia, saya tidak melakukan KDRT kepada suami saya. Mohon maaf, Yang Mulia, saya memiliki bukti bahwa tuduhan saya berikan benar. Silakan, bukti apa yang ingin diajukan? Saya akan memberikan bukti visum, Yang Mulia. Baik, untuk bukti akan diproses kembali. Saudari penggugat menyatakan tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Sejak kapan hal tersebut berlangsung? Benar, Yang Mulia, sudah 1 tahun belakangan ini. Setiap saya meminta uang untuk bulanan keperluan rumah tangga, suami saya selalu tidak pernah memberikan. Saudara tergugat, adakah hal yang ingin disampaikan dari keterangan diberikan penggugat? Saya memberikan uang sebesar 300.000 untuk 1 bulan, Yang Mulia. Menurut itu kamu cukup segitu untuk keperluan rumah. Cukuplah, kan aku juga tidak ada di rumah, sering di rumah. Kan kamu juga pekerjaan memiliki penghasilan juga. Kamu kan harusnya bertanggung jawab sebagai suami. Atas dasar apa kamu menuduh saya seperti itu? Cukup. Saya harap saudari penggugat dan saudara tergugat tenang. Baiklah, saudara penggugat dan saudara tergugat, sidang akan dilanjutkan minggu depan pada hari Selasa 28 Mei 2024 dengan berita acara mendengarkan keterangan saksi kepada saudara penggugat dan saudara tergugat. Silakan untuk mempersiapkan saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Baik, untuk sidang kali ini ditutup dan ditunda pada Selasa 28 Mei 2024. Dengan itu dinyatakan ditutup.
Sidang kedua Pengadilan Agama Semu Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 1155-PDT-PDG/2024-PA/PG PPKN dari Pengadilan Agama Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta antara Saudari Anggi Putri Herfiona sebagai penggugat dengan Rio Fareji sebagai tergugat pada siang hari ini ditunda dan ditutup. Untuk sidang ketiga dengan agenda berita acara mendengarkan keterangan saksi akan diadakan pada tanggal 28 Mei 2024. Dipersilakan majelis hakim meninggalkan ruangan persidangan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali dan saudara terduga dan penggugat silakan meninggalkan ruangan persidangan. Sidang ketiga gugatan cerai Pengadilan Agama Semu Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta. Nomor persidangan 1155-PDT-PDG/2024-PA/PG PKN dengan agenda berita acara mendengarkan keterangan saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 28 Mei 2024, akan berlangsung sidang ketiga perkara gugatan cerai Pengadilan Agama Semu Prodi PPKN dengan nomor 1155-PDT-PDG/2024-PA/PG PKN dengan agenda berita acara mendengar keterangan saksi dari penggugat Saudari Anggi Putri Herfiona dan saksi dari saudara tergugat Rio Fareji sebagai tergugat akan segera dimulai. Kepada para pengunjung silakan memasuki ruangan sidang. Kepada para hadirin yang akan mengikuti persidangan dimohon mematikan handphone dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruangan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 28 Mei 2024, persidangan agama Semu PPKN Universitas PGRI Jakarta akan memeriksakan dan mengadili perkara gugatan cerai dengan nomor gugatan 1155-PDT-2024-PA-PG antara Saudara Anggi Putri Herfiona sebagai penggugat dan Rio Fareji sebagai tergugat dibuka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kepada panitia supaya memanggil saudara penggugat dan saksi yang dihadirkan serta saudara tergugat dan saksi yang akan dihadirkan. Baik, kepada saudara Anggi Putri Herfiona sebagai penggugat dan saksi 1 dan saksi 2 dan saudara Rio Fareji sebagai tergugat dengan saksi 3 dan saksi 4 dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Saudari saksi 1, 2, 3, dan 4. Apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan kali ini? Saya siap, Yang Mulia. Saudara saksi 1, 2, 3, dan 4. Sebelum Anda memberikan keterangan, apakah Anda berkenan untuk diambil sumpah? Siap, Yang Mulia. Baik, untuk pemuka agama silakan memasuki ruangan persidangan untuk pengambilan sumpah. Saksi dipersilakan untuk berdiri. Saudari saksi, silakan mengikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan
bahwa saya akan menerapkan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Untuk pemuka agama silakan meninggalkan ruangan persidangan dan para saksi dimohon untuk berkenan. Saudara saksi 1, silakan sebutkan identitas Anda dengan lengkap. Nama saya Fadia Berliana Putri, tempat tanggal lahir 18 April tahun 1999, agama Islam, pendidikan SMA, alamat Balai Catur, Gambing Sleman, pekerjaan ibu rumah tangga. Saudara membawa identitas yang dimaksud? Membawa yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengenal Anggi sejak kapan? Sejak kecil yang mulia karena kami seumuran. Apakah Anda memiliki hubungan darah dengan keluarga Anggi? Tidak yang mulia. Saya tetangga dekat rumah Anggi. Berapa jarak rumah Anda ke rumah Anggi? Jarak rumah kami sangat dekat, rumah kami berdampingan dan hanya terjarak kebun sepetak. Apakah Anda sering ke rumah Anggi? Sering yang mulia, kami sangat akrab. Anda sejak kapan mengetahui bahwa saudara Anggi mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya? Untuk KDRT sejak kapan saya tidak tahu, tetapi saat saya main ke rumah Anggi, saya melihat kaki Anggi memar. Ketika saya bertanya kepada Anggi, Anggi terlihat ketakutan dan saya berasumsi bahwa Anggi mendapatkan KDRT dari suaminya. Tahun berapa Anggi dan Rio menikah? Seingat saya pada tahun 2022. Apakah mereka sudah mempunyai anak? Belum yang mulia. Setelah menikah, Anggi dan Rio tinggal bersama di rumah Rio atau dengan keluarga Rio? Mereka tinggal bersama di rumah orang tua Anggi. Selama Anda mengenal Anggi dan Rio setelah menikah, apakah saudari pernah melihat mereka ribut? Pernah yang mulia di depan rumah Anggi, namun ributnya hanya sebatas adu mulut. Apakah Anda tahu sebab dari mereka ribut? Saya pernah mendengar karena Anggi meminta nafkah kepada Rio, namun Rio tidak mau memberikannya. Apakah Anda melihat sendiri pertengkaran itu? Saya melihat yang mulia saat pagi hari ketika saya sedang menyapu halaman rumah. Anda melihat pertengkaran itu saja atau dengan cekcok? Saya- tindakan fisik. Saat pagi itu saya melihat mereka cekcok di depan rumah dan Rio mendorong Anggi hingga Anggi terjatuh ke lantai. Anda melihat kejadian itu? Ya, lalu saya melihat Rio pergi dari rumah. Kira-kira Anda tahu kemana Rio pergi? Saya tidak tahu yang mulia kemana Rio pergi, namun saat saya menjemput anak saya sekolah, saya melihat Rio sedang berboncengan dengan perempuan lain. Ya, saudara saksi penggugat mengatakan bahwa Rio selingkuh dengan perempuan lain. Apakah saudara mengetahui identitas dengan perempuan tersebut? Setahu saya perempuan tersebut adalah rekan kerja Rio karena saat berboncengan mereka menggunakan seragam yang sama. Apakah Anda yakin bahwa itu Rio? Saya yakin yang mulia, saya melihat motor Beat biru yang biasa Rio kenakan. Apakah Anda mempunyai buktinya? Saya mempunyai. Apakah ada keterangan lain yang akan disampaikan? Tidak ada yang mulia, saya rasa keterangan saya sudah cukup. Saudara saksi 2, silakan perkenalkan identitas Anda dengan lengkap. Nama saya Tetisina Sugiyarti, tempat tanggal lahir Sleman 11 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan saya sebagai pengusaha catering, pendidikan saya S1 Manajemen. Apakah Anda membawa identitas yang dimaksud? Saya membawa yang mulia. Saudara saksi, kapan saja Anda berada di rumah Anggi? Saya jarang berada di rumah Anggi karena saya bertempat tinggal di Kota Gede, Yogyakarta. Saya hanya datang bersilaturahmi sebagai adik dan kakak. Apakah Anda memiliki hubungan darah dengan keluarga Anggi? Ada yang mulia, saya adik kandung dari Anggi. Anda sejak kapan mengetahui bahwa saudara Anggi mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya? Sejak kapannya saya kurang tahu, tetapi ketika saya sedang bersilaturahmi untuk mengantarkan makanan ke rumah Anggi, mereka sedang bercekcok dan beberapa kali Rio melakukan KDRT. Apakah saudara mengetahui alasan mereka bercekcok? Setahu saya, Anggi menuntut pemenuhan kebutuhan atau nafkah yang jarang sekali diberikan oleh Rio. Apakah saudara mengetahui juga sebab mereka bercekcok? Ya, saya pernah mengetahui pada saat itu Anggi sedang meminta nafkah kepada Rio, tetapi Rio marah kemudian pergi begitu saja, bukannya menyelesaikan masalah. Apakah Anda melihat kemana Rio pergi? Saya kurang tahu kemana Rio pergi. Seingat saya Rio hendak pergi bekerja di kantor Honda. Apakah saudara memiliki usaha dalam mendampingannya? Ada yang mulia, saya memberikan nasihat yang baik kepada kakak-kakak saya, tetapi itu tidak berjalan dengan lancar.
Apakah ada keterangan lain yang akan disampaikan? Saya rasa keterangan saya sudah cukup. Baik, saudari saksi 3, silakan sebutkan identitas Anda dengan lengkap. Nama saya Wiwi Wahyuni, tempat tanggal lahir Bandung 25 Februari 1999. Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, alamat tempat tinggal Bantul, Yogyakarta, dan pekerjaan saya adalah pegawai swasta. Saudara, apakah membawa identitas yang dimaksud? Bahwa yang mulia. Saudari saksi, apakah ada hubungan darah dengan keluarga Rio Fahrezi? Tidak ada yang mulia, saya hanya sebatas rekan kerja dari Rio Fahrezi. Saudari saksi, karena Anda rekan kerja Rio, apakah Rio pernah bercerita jika Rio terjadi masalah dengan istrinya? Pernah yang mulia, pada saat jam istirahat Rio bercerita bahwa dirinya sedang ada masalah dengan istrinya. Apakah saudara terduga cerita tentang masalah di rumah tangganya? Rio hanya menceritakan bahwa istrinya terlalu boros dan juga posesif, jadi ketika Rio pulang larut malam selalu dicurigai dan dituduh yang tidak-tidak. Saudari saksi, sebagai rekan kerja, apakah Anda pernah melihat Rio dan saudari Intan bersikap lebih dari rekan kerja? Tidak yang mulia, setahu saya Rio di tempat kerja itu akrab dengan semua karyawan. Saudari saksi, apakah ketika sedang kumpul bersama Rio dan Intan menunjukkan sikap yang mencurigakan? Tidak yang mulia, mereka bergaul selayaknya rekan kerja saja. Tetapi pada saat itu saya melihat Rio itu mengantarkan Intan pulang dikarenakan Intan tidak membawa sepeda motor dan arah rumah mereka itu searah. Baik, saudara saksi, apakah ada keterangan lain yang ingin ditambahkan? Tidak yang mulia, saya rasa sudah cukup. Baik, selanjutnya, saudari saksi 4, silakan sebutkan identitas Anda dengan lengkap. Nama saya Rina, tempat tanggal lahir Sleman 19 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SMA, alamat Balai Catur Gamping Sleman, kerjaan ibu rumah tangga. Baik, saudara, apakah membawa identitas yang dimaksud? Membawa yang mulia. Baik, saudari saksi, Anda mengenal Anggi sejak kapan? Saya mengenal Anggi sejak 2 tahun lalu, sejak menikah dengan Rio. Apakah ada hubungan darah dengan keluarga Anggi? Tidak ada yang mulia, saya hanya tetangga depan rumah Anggi dan kebetulan saya memiliki rumah makan Padang 24 jam. Baik, saudara saksi, apakah Anda pernah melihat Rio dan Anggi bertengkar di rumah? Saya tidak pernah melihatnya yang mulia, tetapi suatu hari ketika Rio makan di warung saya, dia terlihat murung dan seperti ada masalah. Apakah Anda mengetahui apa alasan Rio murung? Rio bercerita bahwa Anggi tidak membuatkannya sarapan sehingga Rio merasa marah. Baik, saudara saksi, apakah Anda pernah melihat Rio melakukan tindak kekerasan kepada Anggi? Selama bertahun-tahun saya bertetangga dengan mereka, saya tidak pernah melihatnya. Saudara saksi, apakah selama Anggi dan Rio menikah, apakah Anda pernah melihat Rio di luar rumah bersama wanita lain selain Anggi atau berkeluarga? Tidak pernah yang mulia, setahu saya Rio sangat mencintai dan menyayangi Anggi. Baik, saudara saksi, apakah ada keterangan lain yang akan ditambahkan? Tidak ada yang mulia, saya kira keterangan saya dari saya sudah cukup. Baik, terima kasih atas keterangan dari para saksi, baik saksi dari saudara tergugat maupun dari saudari penggugat. Untuk sidang putusan akan diadakan pada tanggal 4 Juni 2024 untuk agenda mendengarkan putusan. Baiklah, saudara-saudari saksi sekalian, keterangan saksi-saksi akan menjadi rujukan dalam memutuskan putusan yang baik bagi kedua pasangan. Sidang ketiga buatan cerai saudari Anggi Putri Arfiona sebagai penggugat dengan saudara Rio Fahrezi sebagai tergugat kami nyatakan tutup dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 4 Juni 2024 dengan agenda mendengarkan putusan gugatan cerai. Sidang ketiga Pengadilan Agama Semu Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 1145/2024/PA/PG/PKN dari Pengadilan Agama Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta antara saudari Anggi Putri Herfiona sebagai penggugat dengan Rio Fahrezi sebagai tergugat pada siang hari ini ditunda dan ditutup. Baik, untuk saudara saksi disilakan untuk mengambil kartu identitasnya. Pada sidang keempat dengan agenda berita acara mendengarkan putusan gugat cerai akan diadakan pada tanggal 4 Juni 2024
dan dimohon dipersilahkan majelis hakim meninggalkan ruangan sidang dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk saudara penggugat dan tergugat dan para saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Sidang keempat, gugatan cerai Pengadilan Agama Semu Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta dengan nomor persidangan 1145-PDT-2024-PA-PGPKN dengan agenda berita acara mendengar putusan gugat cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa 4 Juni 2024, akan berlangsung sidang keempat perkara gugatan cerai Pengadilan Agama Semu Prodi PPKN dengan nomor 1145-PDT-2024-PA-PGPKN dengan agenda mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat dengan saudari Anggi Putri Herfiona sebagai penggugat dan saudara Rio Fahreji sebagai tergugat akan segera dimulai. Kepada para pengunjung silakan masuki ruangan sidang. Kepada para hadirin yang akan mengikuti persidangan dimohon mematikan handphone dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri karena majelis hakim akan masuki ruangan sidang. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa 4 Juni 2024, persidangan Pengadilan Agama Semu Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta akan mengisahkan dan mengadili perkara gugatan cerai dengan nomor gugatan 1145-PDT-2024-PA-PGPKN antara saudari Anggi Putri Herfiona sebagai penggugat dan Rio Fahreji sebagai tergugat dibuka secara resmi, dibuka dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kepada panitia supaya memanggil saudari penggugat dan saudara tergugat. Baik, kepada saudari Anggi Putri Herfiona sebagai penggugat dan saudara Rio Fahreji sebagai tergugat dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Berdasarkan hasil dan bukti yang diserahkan kepada para hakim serta keterangan para saksi, bagaimana kepada hakim anggota 1 dan anggota 2? Berdasarkan keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 menyatakan bahwa pihak tergugat menegaskan bahwa yang dilakukan tergugat dalam berjalan dengan wanita lain, kemudian juga melakukan kekerasan kepada pihak penggugat. Berdasarkan keterangan saksi 3 dan 4 dari pihak tergugat menyatakan bahwa saksi tidak melihat tergugat melakukan tindakan yang dituduhkan. Baiklah, kami akan berdiskusi untuk memutuskan putusan dengan waktu 1 kali 5 menit. Apakah dapat disetujui? Berdasarkan hasil diskusi, maka ditetapkan bahwa saudara Rio Fahreji melakukan tindakan kekerasan serta melakukan perselingkuhan dan tidak menafkahi istrinya selayaknya suami yang bertanggung jawab. Putusan nomor 1114-G-2024-PA-PGPKN. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama PKN
Universitas PGRI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Anggi Putri Eviona, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir Sleman 18 September 1999, agama Islam, pekerjaan guru, alamat Balai Catur, Gambir Sleman. Selanjutnya disebut sebagai penggugat lawan Rio Fahrezi, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Bantul 17 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, alamat di Jalan Wates, Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca gugatan penggugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan gugatan tersebut, telah mendengar keterangan penggugat, tergugat, dan para saksi dalam persidangan tentang duduk perkara, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kementerian Pengadilan Agama Prodi PPKN Universitas PGRI Jakarta pada register nomor 1145-PDT-G-2024-PA-PGPKN tanggal 14 Mei 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Juli, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kementerian Pengadilan Agama Prodi PKN Universitas PGRI Jakarta pada register nomor 1145-PDT-G-2024-PA-PGPKN tanggal 14 Mei 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Juli 2022 di Balai Catur, Gambir Sleman, dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama Walijo dan mas kawin berupa emas sebesar 100 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh Haryanto selaku paman penggugat dan Haryadi selaku paman tergugat. Kedua, bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus perjaka, serta antara penggugat dan tergugat tidak ada nasab, pertalian kerabat, sembeda, dan pertalian sesusunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pernikahan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah tercatat di PPN kantor urusan agama setempat, sehingga penggugat sah memiliki buku nikah dan pernikahan di antara keduanya sah di mata hukum maupun secara agama. Keempat, bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Balai Catur, Gambir Sleman selama 2 tahun, dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya belum dikaruniai seorang anak. Kelima, bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena penggugat sudah memberikan yang terbaik kepada tergugat, baik tanggung jawab, pengertian maupun kesetiaan. Namun tergugatlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan penggugat. Tergugat juga tidak terlalu sibuk bahkan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami. Keenam, tergugat sering pulang malam tanpa keterangan yang jelas. Ketujuh, bahwa tergugat tidak pernah menafkahi lahir maupun batin penggugat selama 1 tahun terakhir. 8. Bahwa tergugat seringkali berkata kasar terhadap penggugat serta melakukan KDRT sehingga menyakiti hati penggugat. 9. Bahwa tergugat menjalani hubungan dengan wanita lain sehingga mengkhianati janji pernikahan. 10. Bahwa meskipun kenyataan tergugat seperti itu, penggugat sebelumnya pernah berusaha sabar dan menasihati tergugat, akan tapi tidak dihiraukan tergugat. 11. Bahwa dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, penggugat merasa terabaikan dan menderita lahir dan batin, serta tergugat tidak memperdulikan penggugat lagi, sehingga penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat. 12. Bahwa berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Peradilan Agama Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta, Majelis Hakim yang memeriksakan perkara ini berkenaan memanggil para pihak menyidangkan dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut. Primer,
1. Mengabulkan gugatan penggugat Saudari Putri Anggi Putri Arfiona. Kedua, menetapkan sah pernikahan penggugat antara Anggi Putri Arfiona dengan tergugat Rio Fareji yang dilaksanakan pada tahun 2022 di Balai Catur Gamping Sleman. 3. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat. Keempat, membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku subsidiar atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, bahwa majelis telah berupaya agar penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan tergugat. Bahkan telah diupayakan mediasi tertanggal 14 Mei 2024 oleh seorang hakim mediator yaitu Dwi Wahyu Kuncoro Jati SHI MH. Akan tapi upaya tersebut tidak berhasil. Maka pemeriksaan dilanjutkan dengan bacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan oleh sendirinya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Pada posita nomor 5 diubah menjadi bahwa selama berumah tangga antara penggugat dengan tergugat kadang terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk penggugat dan selalu pulang larut malam. Kedua, bahwa selama tergugat sibuk dengan kesibukannya, penggugat selalu merasa kesepian dan tidak diperhatikan selayaknya hubungan suami istri. Ketiga, bahwa status tergugat pada waktu menikahi adalah perjaka dan gadis. Keempat, bahwa pernikahan tergugat dengan penggugat tercatat di KUA dan mempunyai buku kutipan akte nikah. Kelima, bahwa setelah menikah tergugat dan penggugat tinggal bersama di Balai Catur Gamping Sleman selama 2 tahun. Keenam, bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat belum dikaruniai seorang anak. Ketujuh, bahwa tergugat tidak membantah kalau selama ini terjadi pertengkaran. Kedelapan, bahwa benar selama 1 tahun terakhir ini tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada penggugat layaknya suami istri yang sah. 8. Bahwa penyebab pertengkaran bahkan karena penggugat sibuk dan tidak ada waktu tetapi karena penggugat selalu menuduh tergugat ketika pulang malam dengan alasan yang tidak jelas. Padahal tergugat pulang malam karena menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Kemudian tergugat merasa emosi sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan KDRT yang dialami oleh penggugat dan semenjak itu hubungan di antara keduanya tidak harmonis. Kesembilan, bahwa sejak 1 tahun terakhir hubungan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi. 10. Penggugat mengetahui bahwasanya tergugat memiliki wanita lain di belakangnya, bahwa terdapat jawaban tergugat. Penggugat dalam repliknya yang pada intinya menerima dan membenarkan jawaban tersebut, bahwa pemohon guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa 1. Fotokopi sesuai dengan aslinya yaitu KTP, nama Anggi Putri Arfiona, tanggal 11 Juli 2009 telah dilegaskan dengan bermeterai 6.000 setelah diperiksa diberi tanda bukti B1. Kedua, fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akte nikah nomor tanggal 7 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama telah dilegas dan 6 bermeterai Rp 6.000 setelah diperiksa diberikan tanda bukti P2, bahwa tergugat mengakui dan membenarkan bukti B1 sampai dengan bukti P2 tersebut, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan di bawah sumpah 4 orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua pihak tersebut, yaitu 1. Fadia Baliana dengan usia 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Balai Catur Gamping Sleman. Di hadapan persidangan telah memberikan keterangan bahwa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga dari penggugat dan tergugat. 2. Saksi tahu bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah sekitar 2 tahun yang lalu. 3. Saksi tahu bahwa penggugat dengan tergugat adalah telah menikah tinggal di rumah peninggalan ibu kandung tergugat di Balai Catur Sleman. 4. Saksi tahu bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai seorang anak. 5. Saksi tahu bahwa penggugat bekerja sebagai seorang
guru dan tergugat bekerja di salah satu perusahaan swasta. 6. Saksi tahu bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sedang tidak baik-baik saja dan penuh dengan pertengkaran. 8. Saksi tahu dari cerita penggugat dan tergugat sering pulang larut malam dan penggugat curiga bahwa tergugat mempunyai wanita lain dan pernah melihat tergugat berboncengan dengan wanita lain. 9. Sepengetahuan saksi, penyebab penggugat dengan tergugat mengalami percekcokan yang memanas adalah permintaan nafkah dari pihak penggugat kepada tergugat dan penggugat membicarakan wanita lain dengan tergugat. Titis Bintang Sugiyarti dengan umur 22 tahun, pekerjaan sebagai pengusaha catering, alamat Kota Gede, Yogyakarta, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik dari penggugat. 2. Saksi tahu bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah. 3. Saksi tahu bahwa tergugat dengan penggugat setelah menikah tinggal di rumah peninggalan ibu kandung penggugat di Balai Catur Gamis Sleman. 4. Saksi tahu dari pernikahan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai seorang anak. 5. Saksi tahu bahwa penggugat bekerja sebagai guru dan tergugat bekerja di salah satu perusahaan swasta. 6. Saksi tahu bahwa selama rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya kelihatannya tidak ada masalah. 7. Saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, akan tetapi setiap kali penggugat dengan tergugat berkelahi, saksi pergi. Kemudian 8. Saksi tahu bahwa penyebab pertengkaran karena penggugat menanyakan pemenuhan nafkah dan tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat. Kemudian 9. Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada penggugat, akan tetapi penggugat tetap ingin bercerai. Ketiga, Saudari Febri Dwi Wahyuni, umur 24 tahun, pekerjaan pegawai swasta, alamat Bantul, Yogyakarta, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena saksi adalah teman kantor dari tergugat. 2. Saksi tahu bahwa tergugat adalah sudah menikah. 3. Saksi tahu dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai seorang anak. 4. Saksi tahu cerita tergugat bahwa rumah tangga sedang mengalami permasalahan. 5. Saksi tahu dari tergugat bahwa penggugat sering mengajak ribut tergugat dan memancing emosi tergugat dengan permasalahan ekonomi dan wanita lain. 6. Saksi sering melihat tergugat terlihat murung ketika di kantor. 7. Saksi pernah melihat tergugat mengantar rekan kerjanya pulang dengan alasan tidak membawa kendaraan dan searah. 4. Saudari Lina Hidayati, umur 34 tahun, pekerjaan pemilik warung Padang, alamat Gamping Balai Catur, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga depan rumah tinggal penggugat dan tergugat. 2. Saksi mengenal penggugat sejak menikah 2 tahun yang lalu. 3. Saksi hanya mengetahui bahwa hubungan tergugat dan penggugat harmonis. 4. Saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga. 5. Saksi pernah melihat tergugat murung karena dia cerita tergugat sedang ada masalah. Bahwa penggugat dan tergugat menerima dan memberikan keterangan-keterangan para saksi tersebut dan mereka menyatakan tidak akan mengajukan hal lagi dan selanjutnya mohon perkara ini segera diputus. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini tentang pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, menimbang bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, menimbang bahwa majelis telah berupaya agar penguatan rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan tergugat, akan tapi upaya tersebut tidak berhasil. Fit pasal 65 dan 82 ayat 1 UU nomor 7 tahun 1989 dan telah pula melakukan mediasi sebagai ketentuan Perma nomor 1 tahun 2008, akan tapi tidak berhasil.
Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran karena masalah tergugat yang menyimpan wanita lain serta melakukan KDRT, perkataan kasar tergugat dan kurangnya tanggung jawab tergugat sebagai suami. Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran. Hanya saja sebabnya bukan karena sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya. Menimbang bahwa yang menjadi persoalan terkait dengan gugatan perceraian tersebut bukanlah semata-mata terletak pada persoalan siapa yang salah, karena dalam hal rumah tangga mengenai hal ini sangat sulit dibuktikan, melainkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum atau tidak, dan apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. Menimbang bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat, bahwa berdasarkan bukti P2 kutipan akte nikah harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat telah 3 tahun terikat perkawinan. Oleh karenanya gugatan cerai penggugat telah mempunyai landasan formal yakini adanya ikatan perkawinan tersebut. Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Fit pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 JO pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menimbang bahwa oleh karena penggugat mendalilkan gugatan perceraiannya karena alasan pertengkaran, maka perlu didengar keterangan dari keluarga atau orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi penggugat dan tergugat yang mana masing-masing memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan bersesuai satu dengan yang lainnya, yaitu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Pada awalnya telah hidup rukun harmonis, akan tapi kemudian sering terjadi pertengkaran karena perselingkuhan dan KDRT. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan para saksi tersebut, majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcokan. Penggugat maupun tergugat bersikeras terhadap egonya masing-masing sehingga tidak ada yang mau mengalah untuk perbaikan rumah tangga. Kondisi tersebut diperparah dengan sikap tergugat yang kemudian yang diam saja sehingga komunikasi yang mengarah pada perbaikan kurang dan juga tidak bisa dilakukan oleh penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Fit pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1947 dan atau keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Fit pasal 3 kompilasi hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga terlepas dari keinginan tergugat untuk tetap hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan penggugat. Akan tapi berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 JO pasal 116 huruf K kompilasi hukum Islam. Menimbang bahwa sesuai pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Marman Syekh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, antara lain didakwa di waktuku istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya. Di saat itulah hakim diperkenakan menjatuhkan talaknya suami dengan talak 1. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis patut menjatuhkan talak 1 bain sugrah dari tergugat kepada penggugat. Fit pasal 119 kompilasi hukum Islam. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada penggugat. Fit pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat ketentuan perundang-undangan
yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat Rio Fareji kepada penggugat Anggi Pudiarviona. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 191.000. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prodi PPKN Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 24 Maret 2024 dengan susunan Asep Setiabudi S.AG Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, Fitri Nur Halimah S.A.AG dan Dwina Windy Pinasti S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota. Dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Sinta Diutami SHI sebagai panitera. Perincian biaya perkara: 1. Biaya pendaftaran 30.000. Kedua, biaya panggilan penggugat Rp 75.000. Ketiga, biaya panggilan tergugat Rp 75.000. Keempat, biaya saksi Rp 5.000. Kelima, biaya meterai 6.000 dan jumlah Rp191.000. Maka dengan ini sidang resmi ditutup. Baik, untuk persidangan dengan nomor 1145-PDT-2024-2024-PA-PGPKN resmi ditutup. Kepada Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan persidangan dan untuk para hadirin dimohon untuk berdiri.